Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 305-306, atau episode 331-332, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Setelah mengobrol dengan istrinya sebentar dan melihat dua putranya secara terpisah, keluarga Luo mengadakan upacara malam itu. Para murid keluarga Luo semua bergegas kembali dari seluruh alam semesta. Sore, pertemuan dimulai, di dalam aula penuh dengan murid-murid di dalamnya. Salam kepada pemimpin. Lebih dari 2000 orang berlutut dengan hormat di aula. Hahaha, Luo Feng duduk di kursi utama, tersenyum ketika melihat kerumunan di bawah. Lebih dari 2000 orang ini dipenuhi pria dan wanita, lebih dari 200 tahun, sudah banyak generasi, yang termuda saat ini adalah cucu generasi yang ke-11. Ada total lebih dari 500 pria di antara 2000 di bawah ini. Sisanya adalah wanita, tentu saja ada lebih banyak menantu perempuan, cicit menantu dan lain-lain. Meskipun ada banyak di dalam keluarga dengan hanya satu pasangan, generasi selanjutnya, ketika mereka menjelajahi alam semesta lebih banyak dan mendapatkan lebih banyak perspektif, dipengaruhi oleh keluarga lain, dengan memiliki banyak istri, dan bahkan puluhan dari mereka. Yang kuat di alam semesta, mereka yang berkuasa dan berstatus biasanya memiliki banyak istri. Tentu saja, mereka yang menghadiri pertemuan keluarga hari ini, para pria hanya membawa maksimal 3 istri masing-masing, tidak berani membawa lebih banyak. Bangun kalian semua, perintah Luo Feng. Ia pemimpin keluarga. Lebih dari 2000 orang bangkit. Luo Feng memandangi bayi-bayi yang digendong oleh orang tua mereka di bawah, banyak di antara mereka berkedip dan memandangnya, beberapa di antaranya memiliki mata biru gelap, jelas ada yang berdarah campuran. Su Xin, Luo Feng berkata dengan lembut kepada istrinya di sampingnya, generasi selanjutnya tampaknya memiliki lebih banyak istri, jumlah anak juga bertambah. Su Xin mengangguk, seperti cucu generasi ke-9 kamu Luo Kedi, ia memiliki 51 istri, sepertiga dari mereka adalah keturunan manusia bumi, sisanya semua dari ras lain di alam semesta, tentu saja mereka masih ras dekat dengan wanita di bumi. Itu adalah aturan keluarga kami. Dia memiliki 21 putra dan 28 putri. Luo Feng terdiam. Luo Kedi, ganas sekali nampaknya anak ini. Reputasi keluarga tumbuh dan seiring keluarga Luo semakin kuat, terutama dengan kamu mengambil posisi utusan penyelia, menjadi salah satu dari 4 taipan dari negara semesta Ganwu, banyak ras kuno di negara itu akan bercampur. Kata Su Xin tanpa daya, anak-anak generasi belakangan ini telah melihat banyak, dan secara alami dipengaruhi oleh mereka. Keluarga-keluarga besar di alam semesta, beberapa dari mereka menikahi lebih dari 10.000 pasangan, dan memiliki lebih dari 10.000 anak. Dibandingkan dengan mereka, keluarga Luo kita masih baik-baik saja. Kata Su Xin. Mendengar itu Luo Feng terdiam. Ini adalah hal normal yang terjadi ketika sebuah keluarga tumbuh, dan bagi keluarga untuk berkembang, itu memang menjadi besar, dengan jumlah yang lebih besar, hanya dengan demikian kemungkinan elit akan lebih tinggi. Su Xin tersenyum, keluarga-keluarga kuno di alam semesta, yang mana di antara mereka tidak memiliki triliunan murid. Hanya di dalam keluarga saja, jumlah penguasa sektor, penguasa domain dan tingkat alam semesta tidak terhitung. Luo Feng memaksakan senyum. Jika generasi berikutnya, setiap orang dari mereka menikahi puluhan istri dan melahirkan puluhan anak, dalam 100 hingga 1000 tahun, populasi keluarganya akan mencapai triliunan. Alasan mengapa umat manusia kuat, Dylan berkata di sampingnya dengan tenang, adalah karena kekuatan reproduksinya, jumlahnya sangat besar. Luo Feng berbalik untuk menatap Dylan. Reproduktivitas, puluhan anak-anak. Mengapa rasanya seperti induk babi yang melahirkan, memiliki kelompok pada suatu waktu? Tuan Dylan benar. Su Xin tersenyum dan mengangguk, agar keluarga menjadi lebih kuat, keluarga tidak bisa hanya mengandalkan satu orang. Itu membutuhkan banyak murid. Hanya ada lebih dari 500 pria dalam keluarga, dibandingkan dengan keluarga kuno di alam semesta, itu menyedihkan. Baiklah, Luo Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Generasinya sendiri, Luo Ping dan Luo Hai.
Setidaknya generasi sebelumnya semuanya memiliki satu pasangan, kadang-kadang memiliki dua atau tiga. Yang belakangan didapat, terutama cucu generasi ke-6, ke-7, semakin tidak masuk akal. Saat ini Luo Kedi memiliki puluhan istri, aku khawatir generasi selanjutnya akan lebih tidak masuk akal. Luo Feng tertawa ringan dan Su Xin berkata di sampingnya, akhirnya, tidak akan aneh jika ada yang muncul dengan ribuan hingga puluhan ribu istri. Luo Kedi. Luo Hua yang duduk di sebelah Luo Feng tertawa, saudaraku, yang datang dengan nama ini, sepertinya akurat. Kekuatan bajingan itu biasa-biasa saja, namun dia memiliki begitu banyak istri dan anak-anak, dan dia masih muda. Aku telah melihat bajingan ini, dia memiliki otak untuk bisnis, keluarga memberinya 3 planet kehidupan sebagai wilayah, dia tidak hanya membangun beberapa istana di sana, dia bahkan membangun istana di banyak tempat di alam semesta, tempat yang bagus untuk menjaga wanita. Memiliki 51 istri di usia muda, aku pikir dalam beberapa dekade, itu akan mencapai ratusan atau bahkan ribuan. Luo Kedi. Luo Hua menggelengkan kepalanya, hanya dengan menggunakan sejumlah besar anak-anak yang dimilikinya, ia dapat melawan musuh-musuhnya. Itu nama yang akurat untuknya. Pengingat untuk semua, Su Xin tersenyum, 51 istri adalah nomor yang dilaporkan. Menurut sistem laporan keluarga, bahwa Luo Kedi memiliki 62 lainnya yang belum ia laporkan. Luo Feng dan Luo Hua bertukar pandang. Terdiam. Jenius. Dilan yang tidak mati itu tertawa ringan di samping. Pertemuan ini, Luo Feng bermain-main dengan bayi-bayi. Tentu saja hal yang paling mengejutkannya adalah masih tentang Luo Kedi. Luo Feng punya perasaan, bahwa jika ini terus berlanjut, keluarganya akan tumbuh sangat besar, tentu saja dibandingkan dengan kerajaan Gunung Naga Hitam atau keluarga Jisi dan lain-lain. Keluarga kuno, bahkan jika keluarganya mencapai lebih dari 100 juta, itu bahkan tidak akan menjadi sebagian kecil dari keluarga purba. Setelah upacara, Luo Feng, Su Xin, Luo Ping dan Luo Hai duduk bersama sebagai sebuah keluarga. Ayah, Luo Hai bertanya, berapa lama kamu akan kembali untuk kali ini? Hai kecil, aku akan tinggal cukup lama di bumi kali ini. Luo Feng tersenyum dan menggosok kepala putranya. Dari 2 putra, Luo Ping lebih mantap dan membumi. Luo Hai namun lebih berdarah panas dan sedang belajar di Aula Ganwu, menjelajahi alam semesta, dengan pengasuhan keluarga, dia sudah menjadi bintang tingkat 8. Berapa lama? Apakah akan cukup lama? Tanya Luo Hai. Luo Ping menatap ayahnya juga. Jika ini singkat, beberapa ratus tahun, jika itu panjang, lebih dari ribuan tahun hingga puluhan ribu. Luo Feng tersenyum, saat aku menjadi utusan, aku akan tetap di sini dalam kenyataan di bumi. Kecuali jika ada misi khusus yang dikirimkan perusahaan jagat maya sesekali, sisa waktu aku akan berada di sini. Hahaha, yai, teriak Luo Hai bersorak. Luo Ping dan Luo Hai, 2 bersaudara itu menabrak tinjunya dalam perayaan. Luo Feng dan Su Xin tertawa di tempat kejadian, ada banyak murid dalam keluarga, hanya 2 orang yang paling dekat, namun itu masih putra mereka sendiri. Aku tidak akan pergi untuk menjelajahi alam semesta beberapa tahun ini. Luo Hai berteriak, aku ingin berada di bumi, hahaha, ayah, dari kelompok penjagamu, sebenarnya ada 10 penguasa sektor dan 100 penguasa domain, hehehe, dan bahkan yang abadi, akan ada banyak yang mengajari aku di masa depan. Jangan ganggu Dilan jika itu tidak penting, sekali atau 2 kali tidak apa-apa. Luo Feng memerintahkan, dan kamu hanya prajurit tingkat 8 bintang, 10 penguasa sektor dalam tim penjagaku semua diakui oleh hukum asal. Semuanya dapat dengan mudah memberi kamu petunjuk, dan cukup mencarinya. Luo Hai mengangguk, ayah dimengerti. Penguasa sektor diakui oleh hukum asal. Bahkan jika seluruh lapangan bintang Gunung Naga Hitam menyatukan mereka, hanya akan ada sedikit. Su Xin. Luo Feng memandang istrinya, rencanaku adalah membeli beberapa barang teknologi canggih dari alam semesta virtual, untuk mengubah bentuk bumi. Merombak bumi. Su Xin, Luo Ping dan Luo Hai tampak terkejut pada Luo Feng. Luo Feng mengangguk. Dilan, teriak Luo Feng, secara bersamaan berkomunikasi lebih dari 1 kilometer ke dalam rumah. Dilan muncul di udara. Yang mulia, teriak Dilan, Luo Ping, Luo Hai dan Su Xin segera menjadi serius, setelah semua ini adalah tingkat abadi. Katakan pada mereka rencanaku untuk merombak bumi. Kata Luo Feng. Dilan memandang Su Xin dan kedua bersaudara,
Yang Mulia adalah murid Kaisar Truyan, dan kamu bahkan berhasil masuk ke wilayah primal pada kali pertama kamu. Kamu pasti salah satu elit teratas dari perusahaan jagat maya, dan perusahaan menyukai jenius seperti itu, akan sama ras lain di alam semesta juga. Su Xin, Luo Ping dan Luo Hai terkejut. Alam semesta tidak adil, perang akan selalu ada di sana. Dylan berkata, tentara negara-negara semesta, sejumlah besar tentara mati setiap hari, namun mereka masih sebagian besar hanya umpan meriam. Untuk seorang jenius mutlak seperti keagungan kamu, kamu adalah ancaman nyata bagi ras-ras lain. Dengan bakat kamu, selama kamu tidak akan terkalahkan. Sudah diatur bahwa kamu akan menjadi setidaknya tingkat resmi, yang abadi, bahkan ada harapan bagimu untuk menjadi tingkat kaisar yang abadi. Bahkan ada sedikit peluang bagi kamu untuk menjadi pemimpin negara jagat raya yang perkasa. Untuk para jenius absolut ini, kemanusiaan mengakui kepentinganmu, tentu saja ras lain juga. Apa yang diakui manusia, adalah pelatihan, sementara untuk ras lain, mereka harus bunuh lebih awal. Kata Dylan, ekspresi Su Xin, Luo Ping dan Luo Hai berubah. Dylan tersenyum, namun, jangan khawatir, beberapa elit yang disembunyikan ras lain, dalam umat manusia tidak berani mengungkapkan diri mereka dengan mudah. Lagi pula, bersembunyi di antara kita, dan tidak ditemukan adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Dan juga, para jenius absolut belum sepenuhnya matang, dan posisi mereka paling mirip dengan tingkat resmi abadi. Dylan berkata, sebenarnya, untuk menerobos teknik ruang yang mengelilingi bumi, kita harus setidaknya menjadi tingkat resmi yang abadi, mahir dalam teknik ruang, dan meskipun demikian, ini tingkat abadi tidak akan melakukannya secara pribadi, karena melakukan itu akan mengungkapkan diri mereka sendiri, dan dalam wilayah manusia, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Luo Feng mengangguk, karena itu kamu tidak perlu terlalu khawatir. Su Xin, Luo Ping dan Luo Hai mengangguk. Untuk menyembunyikan diri dan masuk adalah hal yang cukup sulit, dan melakukan itu dengan tingkat resmi tidak akan mati. Bagi ras-ras ini, nilainya mirip dengan tingkat kaisar yang tidak berada di wilayah kita. Dylan tersenyum, mereka tidak tahan kehilangan mereka. Semakin kuat makhluk, semakin sulit bagi mereka untuk memasuki wilayah manusia dan bersembunyi. Saat mereka berhasil, mereka semua menjadi bidak penting. Namun kita juga tidak bisa lalai. Pembunuhan, ada banyak cara untuk melakukannya, mereka dapat menggunakan racun atau senjata otomat, atau beberapa metode khusus. Dylan berkata, pokoknya, ada banyak cara untuk membunuh seseorang. Su Xin dan kedua bersaudara itu terkejut. Kamu dapat bersantai, selama utusan dikirim, jika mereka bahkan tidak dapat dijamin keselamatan di planet tempat mereka tinggal, mereka semua akan hilang. Dylan tertawa, perusahaan alam semesta virtual telah memiliki renovasi yang sempurna, rencanakan planet-planet yang geniusnya bertahan lama, setidaknya dapat menjamin bahwa planet-planet ini akan sepenuhnya aman ketika berada di dalamnya. Hanya ketika mereka pergi dan melakukan misi lain, biasanya baru mereka akan menghadapi bahaya. Luo Feng tersenyum, mari kita percaya pada kekuatan perusahaan alam semesta virtual. Benar, bagaimana kabar sarang klan Ibu Serangga? Tanya Luo Feng. Ada dua hal penting yang harus dia lakukan di bumi, satu adalah untuk merombaknya dan yang kedua adalah rencana untuk sarang klan induk klan. Menurut permintaan kamu, kami telah membangun sebuah puri kuno yang mengelilingi daerah itu, kami telah memantaunya dengan sangat ketat. Su Xin menekankan, tempat itu memang sangat berbahaya, meskipun penjaga budak kami telah sangat berhati-hati, dan serius untuk menjaganya, gas beracun yang dipancarkan dari sarang induknya masih membunuh 3 penjaga kita selama bertahun-tahun. Luo Feng mengangguk, sarang induk klan serangga, itu adalah bom waktu. Sarang induk klan serangga, Dylan terkejut, apakah itu yang hidup? Dengan ratu di dalam, benar, Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Kamu telah mencapai emas, Paduka telah mencapai emas, Dylan memuji. Tidak banyak, aku sudah mencari informasinya, yang ini seharusnya hanya tingkat penguasa sektor, kata Luo Feng. Dylan menjawab, bahkan sarang induk klan tingkat sektor dapat menghasilkan sejumlah besar pejuang kutu, dan sarang induk ini masih hidup. Jika itu dijual di alam semesta, pasti akan bisa mendapatkan lebih dari 1 juta elemen campuran. Namun, mengendalikannya sangat sulit. Menangkap sarang ibu yang hidup sangat sulit. Mengontrolnya juga sangat sulit. Namun, jika seseorang berhasil mengendalikan sepenuhnya, maka itu adalah kekuatan murni.
Bahkan sarang induk yang paling banyak bisa menghasilkan prajurit tingkat serangga sektor, saat itu menciptakan pasukan penguasa sektor. Dengan angka-angka yang luar biasa, bahkan yang abadi harus menghindar. Sarang induk yang abadi, bahkan lebih menakutkan. Setiap prajurit serangga di level abadi, itu hanya mimpi buruk. Klan serangga, itu bergantung pada karakteristik menakutkan ini untuk mendominasi alam semesta dan menjadi salah satu ras puncak. Besok, aku akan bersiap untuk pergi melihat sarang ibu serangga. Seru Luo Feng. Kapan saja baik-baik saja. Su Xin mengangguk. Hati-hati ayah, kata Luo Ping. Haha, santai, bahkan jika itu tidak dalam keadaan koma, aku akan memiliki jaminan untuk selamat, apalagi sekarang. Mata Luo Feng berkilau karena antisipasi. Sarang induk klan serangga, sejak ia bergabung dengan perusahaan Jagat Maya, ia telah menyimpannya di belakang kepalanya. Gurunya Hu Yanbo tidak memiliki cara untuk mengendalikan sarang induk ini, namun, perusahaan Jagat Maya seharusnya. Lagi pula, di antara umat manusia, ada pertukaran dan pelelangan sarang ibu, ini juga mengapa Dilan dapat dengan cepat melaporkan harganya. Jika ada kesepakatan, pasti akan ada cara untuk mengendalikannya. Namun ketika Luo Feng berada di wilayah awal absolut, ia tidak berhasil menemukan informasi tersebut. Dan setelah dia menjadi anggota daerah primal, otoritasnya tumbuh dan dia akhirnya berhasil menemukannya. Untuk mengontrol sarang induk klan Bak, dari sejarah panjang umat manusia di 1008 negara semesta, ada total 29 teknik kontrol, semuanya sangat sulit. 29 teknik ini, beberapa jelas mirip dengan jejak jiwa yang diciptakan Hu Yanbo. Namun jejak jiwa di dalam budak masih sangat unik. 29 teknik, mereka semua memiliki persyaratan yang berbeda, beberapa di antaranya memerlukan keinginan untuk dapat mengendalikan sarang induk klan tingkat penguasa sektor. Beberapa membutuhkan pemimpin negara jagat raya untuk mengendalikan sarang induk tingkat abadi. Beberapa teknik hanya memerlukan penguasa sektor untuk mengendalikan sarang induk tingkat tuan sektor, demikian pula, semakin sulit pelatihan, semakin tinggi juga harga nantinya. Sebelum aku menerima warisan catatan iblis, aku mungkin bahkan tidak akan memiliki jaminan untuk mengontrol sarang induk tingkat sektor. Luo Feng berpikir, namun, setelah menerimanya, dengan amplitudo energi roh aku naik lebih dari 3.200 kali, ini adalah mirip dengan banyak tingkat abadi yang telah pergi untuk menerima warisan. Banyak tingkat abadi mengakhiri warisan mereka di akhir bagian 1. Tingkat abadi dapat pergi ke sana, biasanya tingkat resmi atau tingkat kaisar. Makhluk-makhluk ini, setelah menerima warisan biasanya hanya meningkatkan amplitudo mereka menjadi sekitar 3.000 kali. Itu bisa dilihat, 3.000 kali amplitudo energi roh, ini sudah tidak masuk akal. Dengan amplitudo aku setinggi ini, itu cocok dengan teknik pengendalian pikiran 10.000 dari 29, persyaratan tersulit dari ini adalah kebutuhan untuk melakukan banyak hal sekaligus, tingkat tertinggi mengharuskan aku untuk melakukan 10.000 hal sekaligus. Luo Feng berpikir, ketika aku mencapai tingkat penguasa sektor, aku akan dapat menggunakan 10.000 kontrol pikiran ini untuk sepenuhnya mengendalikan sarang induk serangga. Namun, ketika waktu itu tiba, aku harus menghabiskan banyak poin untuk membeli teknik ini. Mata Luo Feng berkilau, selama aku bisa mengendalikan sarang induk, semua ini akan sia-sia. Mengontrol sarang induk dan merawatnya, penghargaan investasi akan sangat mengejutkan. Namun, Luo Feng mengantisipasi menempatkan lebih banyak ke dalam memelihara itu, yang terbaik adalah dengan mudah-mudahan mengendalikan sarang induk yang abadi, itu akan gila. Namun dia mengerti juga, bahwa sarang induk itu sangat langka di seluruh klan serangga. Peluang evolusi bahkan lebih sulit daripada binatang bertanduk emas menerobos hingga abadi, ribuan hingga puluhan ribu kali. Aku tidak bisa berharap terlalu banyak. Bahkan mengendalikan sarang induk biasa sudah luar biasa dan kuat. Membuat pasukan tentara sektor kutu, dengan serangan gabungannya, hehe, Luo Feng bersemangat, pasukan kutu bisa bereaksi sesuai dengan energi roh sang ratu, dan menjadi satu tubuh, serangan serangga yang tak terhitung jumlahnya bergabung menjadi satu. 1 triliun pasukan serangga kuat yang bertindak sebagai satu, itu adalah surgawi. Ini adalah kekuatan klan serangga. Setelah pelatihan selama beberapa dekade di bumi, aku akan melakukan terobosan kepada penguasa sektor. Ketika waktu itu tiba, aku akan melatih 10.000 teknik pengendalian pikiran dan ketika itu selesai, kekuatan aku hampir siap untuk mengendalikan sarang ibu itu.
Luo Feng tidak bisa menunggu, lagi pula pada tingkat penguasa sektor, dunia internal aku akan melalui perubahan absolut dan aku akan bisa menjalani hidup. Sebelum binatang bertanduk emas menjadi tingkat penguasa sektor, menempatkan segala bentuk kehidupan secara otomatis akan dicerna, dan jika itu tidak mungkin, dunia internal akan hancur. Tingkat penguasa sektor, dunia internal, itu mirip dengan dunia internal penguasa sektor manusia, mampu menahan bentuk kehidupan di dalamnya. Satu-satunya perbedaan adalah, dunia internal binatang bertanduk emas sangat luas. Menempatkan sarang klan serangga ke dunia internal, siapa yang tahu apakah itu akan dicerna. Luo Feng berpikir, dan ketika dunia internal aku bahkan lebih besar daripada, itu akan sangat cocok untuk sarang induk untuk menghasilkan besar jumlah tentara serangga, itu dapat mempersiapkan jumlah besar dan melepaskan mereka semua pada saat kritis. Luo Ping dan Luo Hai keduanya pergi istirahat, Luo Feng dan Su Xin kembali ke tempat tinggal mereka. Di tempat tidur, Su Xin memeluk Luo Feng dan berkata dengan lembut, "Feng, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu." "Apa?" Luo Feng membelai rambut panjang istrinya. "Kamu seharusnya menyadari bahwa ada perubahan besar di bumi sejak kamu pergi." Su Xin berkata, "Dan perombakan ini sepenuhnya bergantung pada kekayaan keluarga Luo kita." Luo Feng mengangguk. "Itu normal, jika keluarga Luo tidak memasok uang, siapa yang mau?" Selama renovasi, seperti dalam skala besar, kami menggali tanah yang dalam, jalur gunung dan lain-lain, kami menemukan beberapa barang khusus di bumi. Su Xin tersenyum, "Barang-barang ini, beberapa barang tersisa selama peradaban saat itu, kami telah mempelajari banyak dari mereka. Namun, ada satu hal yang belum dapat kami pahami sepenuhnya." "Ah." Luo Feng terkejut. Bumi diperintah oleh negara jagat raya dahulu kala, hanya setelah Hu Yanbo mengambil alih kemudian dan menempatkan teknik antariksanya, maka secara alami ada beberapa barang yang tertinggal. Namun, keluarga Luo sekarang sangat kuat, barang-barang yang tidak bisa mereka pelajari sangat jarang. Item ini, suhu setinggi matahari bahkan tidak dapat merusaknya. Kami awalnya mulai mempelajarinya dengan hati-hati, tetapi kami menjadi lebih berani saat berjalan, namun kami tidak dapat merusaknya sama sekali. Item ini, setidaknya bahan kelas F. Namun itu jelas sesuatu yang lain, bukan logam kelas F lain yang dapat kita temukan di alam semesta virtual. Luo Feng terkejut, setidaknya kekerasan logam kelas F. Dan itu bukan logam kelas F. Paduan kelas F. Di alam semesta yang luas, berkenaan dengan paduan, bisa dijelaskan seperti itu. 1. Paduan tertinggi yang bisa didapat adalah kelas E. Memang. 2. Memang ada paduan kelas super. Mereka tampaknya saling bertentangan, sebenarnya, mereka harus dijelaskan dari sudut yang berbeda. Di alam semesta yang luas, kelas tertinggi yang dapat dibuat oleh setiap ras dari suatu paduan adalah kelas, hanya ras otomat yang memiliki kemampuan untuk menciptakan paduan super, namun, AI yang hidup, setelah mereka menjadi abadi dan berbaur dengan paduan dalam tubuh mereka, itu menyebabkan tubuh paduan mereka berevolusi dan menjadi paduan kelas super. Berarti, paduan super kelas di alam semesta sebenarnya hanya satu jenis, tubuh otomat abadi. Dan secara akurat, klan otomat sebenarnya tidak memiliki cara untuk membuatnya. Itu, terlihat seperti balok. Su Xin berkata, "Papan yang sangat kecil. Barang itu, di mana itu?" Luo Feng bertanya. "Badan otomat haruslah satu tubuh penuh, bukan papan. Itu ditempatkan di harta karun keluarga nomor 1, kata Su Xin. "Harta karun nomor 1, jadi ada di bumi." Luo Feng tidak bisa menunggu, "Bawa aku ke sana. Keluarga kuno semua akan memiliki beberapa harta karun, karena jika keluarga itu pernah jatuh, itu bisa dibangun kembali, dan harta karun ini, beberapa disimpan di bank, yang lain di planet mineral yang tidak mencolok di alam semesta." Keluarga Luo memiliki 12 harta karun. Hanya nomor 1 yang ada di bumi. Barang-barang lain dalam harta karun ini tidak terlalu berharga, bersama-sama, mereka hanya menambah hingga sekitar 10 elemen campuran atau lebih. Su Xin berjalan di jalan bawah tanah, dua sisi dipenuhi dengan lampu, langit-langit memiliki tempat tersembunyi lainnya mekanisme, semua Su Xin dapat membeli dengan status anggota inti perusahaan semesta virtualnya, hanya papan logam yang sulit untuk harga. Pintu logam harta karun terbuka secara otomatis. Itu saja, Su Xin mengambil papan tulis. Luo Feng meliriknya. "Ini adalah papan logam hitam murni,
bahkan ada beberapa ukiran di permukaan. Satu-satunya hal adalah bahwa papan ini harus dipatahkan dari potongan yang lebih besar. Ukirannya sangat normal. Susin berkata, kami tidak menemukan sesuatu yang istimewa, namun, papan yang rusak ini, bukan logam kelas F apapun yang dapat kami temukan, dan tidak ada cara untuk merusaknya. Dan menurut tanah di sekitar tempat kami menemukannya, papan yang rusak ini setidaknya harus berusia lebih dari 600 juta tahun, namun tidak memiliki tanda pembusukan sama sekali. Luo Feng menerima papan itu dengan rasa ingin tahu, dengan satu sentuhan, dia terkejut, sangat ringan. Papan ini, seperti yang rusak sebelumnya, memiliki 6 tepi, terpanjang dengan panjang 11,2 cm, terpendek 3,1 cm, jelas itu adalah papan logam hitam ukuran telapak tangan. Namun berat itu mirip dengan pensil. Luo Feng dengan hati-hati memeriksa papan logam aneh yang ditemukan di bumi. Menggosok logam hitam seukuran telapak tangan di tangannya, itu dingin dan licin, hampir seperti menyentuh sepotong batu giok. Feng, apakah kamu memiliki petunjuk, logam hitam apakah ini? Tanya Susin. Luo Feng dengan lembut menggelengkan kepalanya. Karena dia belum pernah melihat logam hitam ini, bahkan di dalam ingatan besar dari binatang bertanduk emas, dia telah secara serius mempelajari logam kelas F dan G sebelumnya. Namun tidak ada logam seperti itu di dalam ingatan sama sekali. Babata, apakah kamu tahu tentang ini? Luo Feng bertanya dalam hati. Aku sudah memindai dan pemindaian tidak bisa mendapatkan informasi, tidak ada cara untuk menembusnya. Ini adalah logam hitam yang belum pernah aku lihat sebelumnya, kata Babata dengan rasa ingin tahu dalam kesadaran Luo Feng. Luo Feng tiba-tiba menggunakan kedua tangan untuk memegang papan. Dia, matanya berkilau dan dia menggunakan kekuatannya dengan ganas. Sebagai prajurit penguasa tingkat 9, dia dapat dengan mudah menghancurkan planet kehidupan. Namun kekuatannya yang kuat bahkan tidak memiliki efek pada papan logam kecil. Sepertinya kekuatan Luo Feng seperti semut yang mencoba mengguncang pohon. Logam yang aneh. Luo Feng mengerutkan kening dengan rasa ingin tahu. Ayo pulang. Luo Feng membawa istrinya dan meninggalkan harta karun. Di balkon kamar tidur, Luo Feng duduk diam di sana, sudah sekitar jam 3 atau 4 pagi, bulan bersinar terang di langit, angin malam dingin yang sejuk bertiup melalui jendela. Dengan otoritas aku sekarang, aku dapat mencari banyak benda dan bahan misterius di perusahaan jagat maya, aku sebagian besar telah melihat semuanya sekali sebelumnya. Dan di dalam ingatan binatang bertanduk emas, ada banyak logam khusus dan lain-lain, aku juga pernah melihatnya. Luo Feng menggosok papan tulis di tangannya, namun tidak ada informasi tentang ini sama sekali. Pasti ada sesuatu. Mata Luo Feng berkilau. Dia sangat jelas. Meskipun posisinya tinggi, hanya di dalam kemanusiaan itu sendiri, ada banyak yang lebih tinggi darinya. Meskipun posisi anggota wilayah dasarnya tampak kuat, di atasnya adalah pejabat tingkat kaisar, dan otoritas gurunya, Truyan, bahkan lebih tinggi daripada pejabat tingkat kaisar yang normal. Dan di atasnya adalah para pemimpin negara jagat raya. Bagaimanapun, meskipun di antara 1008 negara umat manusia di dunia, ia dianggap lebih tinggi, itu bukan eselon atas yang sebenarnya. Informasi yang dia tahu secara alami sedikit. Namun, aku bahkan tidak bisa menemukan ini dalam kenangan binatang bertanduk emas. Maka logam ini harus benar-benar sangat istimewa. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi menatap. Itu adalah harta karun. Harta yang pasti. Ukiran pada permukaan papan logam hitam yang rusak ini, mengapa itu terlihat sangat normal? Luo Feng menatapnya, dengan visinya, dia bisa menganalisis berbagai hal melalui tingkat permukaan hingga ke tingkat sel. Namun, meski begitu, ia tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa. Karena aku tidak bisa melihatnya dengan jelas, aku akan mencoba menggunakan energi roh untuk memindainya dengan benar. Pikiran Luo Feng bergerak. Utas energi roh yang tidak berbentuk, tidak berwarna, dan sangat tipis dengan lembut memindai papan. Ekspresi Luo Feng berubah, mengungkapkan ekspresi terkejut. Haha, jadi begitu, itu benar-benar istimewa. Kejutan yang menyenangkan memenuhi pandangannya. Saat dia memindai dengan energi rohnya, benang energinya tidak menembus papan logam sama sekali, hampir seperti udara di atasnya. Namun itu memindai interior papan, dan dia bisa merasakan banyak lapisan penghalang. Logam ini memiliki efek yang pasti untuk memblokir energi roh. Luo Feng sangat gembira, namun, pemindaian energi aku terasa seperti melayang di udara dengan logam ini,
Mungkin itu bukan papan logam, tapi bahan yang sangat kokoh. Atau mungkin itu jenis logam yang sangat istimewa. Pokoknya, aku harus menggunakan energi roh untuk menyerang itu. Apa yang ada di dalam? Luo Feng mengendalikan energi rohnya. Ratusan benang roh bertindak seperti jarum yang menembus bagian dalam papan, banyak lapisan penghalang, bekerja keras untuk terus maju. Setelah beberapa saat, ekspresi Luo Feng sedikit berubah, dia merasa energi rohnya tidak bisa lebih dalam. Aku tidak bisa menembusnya. Aku tidak percaya ini. Dia menyipit. Dalam dunia internalnya, di benua yang luas, pegunungan itu seperti binatang bertanduk emas mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan besar, secara bersamaan ukiran pada 4 tanduk di kepalanya menyala. Kemampuan alami menguatkan. Itu tidak hanya memperkuat tubuh fisik binatang itu, tetapi bahkan jiwanya, jiwa dalam inti juga diperkuat. Pergi, di balkon, tatapan Luo Feng seperti kilat. Tubuh buminya saat ini adalah penguasa domain tingkat 9, dan makhluk bertanduk emas juga menjadi penguasa domain tingkat 9, karena mereka adalah tingkat yang sama, jiwa di dalam inti dapat menahan energi roh yang diperkuat dari dalam, tubuh buminya tidak akan runtuh dari kekuatan. Jika tubuh manusianya hanya tingkat 9 semesta, ia tidak akan dapat menggunakan energi roh dari inti. Karena perbedaannya terlalu besar, tubuh manusianya akan dapat menerimanya. Biasanya, jika perbedaannya antara 2 hingga 3 level, tubuh bisa menahannya. Dengan kekuatan hukum asal dan peningkatan kekuatan, Luo Feng segera berhasil menembus lebih dalam ke papan logam hitam. Anakku, suara beresonansi samar terdengar dalam pikiran Luo Feng, segera kesadarannya terseret ke dalam ilusi itu. Setelah beberapa saat, tubuh Luo Feng yang duduk di balkon tiba-tiba tersentak, ekspresinya berjuang, dia mengertakkan giginya dan membuka matanya dengan ganas. Sial, aku belum pernah menemukan ilusi seperti itu. Kepala Luo Feng dipenuhi dengan keringat, ini adalah ilusi paling aneh yang pernah dia temui, tidak seperti teknik ilusi kemanusiaan, mereka biasanya diarahkan ke hati dan keinginan seseorang, karakter dan lain-lain, membuat mereka jatuh dan tidak dapat membebaskan diri. Namun ilusi ini, apakah seseorang yang murni menggertak orang itu? Dengan suara yang beresonansi, banyak ilusi yang diciptakan darinya, saat Luo Feng menerobos satu, ini menghasilkan lebih banyak muncul. Luo Feng terus-menerus menerobos, banyak ilusi dengan semakin banyak yang dihasilkan darinya, membuatnya jatuh ke dalam mimpi buruk yang tak berujung. Aku berhasil menembus hampir 10.000 ilusi, akhirnya ilusi tak berujung mulai runtuh. Luo Feng mengambil napas dalam-dalam, energi rohnya terus mencari jauh di papan logam hitam, tiba-tiba kata-kata dan informasi mulai masuk melalui energi rohnya. Setelah beberapa saat, kata-kata dan informasi berakhir. Ini sebenarnya adalah item penyimpanan warisan. Luo Feng menggosok papan logam dengan rasa ingin tahu, kata-kata ini adalah karakter Cina, namun aku tidak mengenalinya sama sekali. Banyak karakter Cina, ada total 36.923 kata. Sayang sekali dia tidak mengenali satu pun. Rasanya seperti kata-kata kuno dari Cina kuno, namun ternyata tidak. Kecepatan perhitungan kesadarannya mengejutkan, dia memiliki beberapa pemahaman tentang kata-kata kuno Cina yang misterius, dan kata-kata dari papan ini seperti mereka, namun, tidak sepenuhnya menyukainya. Babata, teriak Luo Feng. Menemukan sesuatu. Tanya Babata, apakah kamu mengenali kata-kata ini? Luo Feng menemukan karakter yang rumit dari dalam, total 92 pukulan dan menulisnya di udara. Ini, Babata terkejut, ini adalah kata dari ras Dewa Api. Ras Dewa Api. Luo Feng terkejut. Dia dengan cepat mencari melalui kenangan binatang bertanduk emas dan menemukan beberapa catatan ras Dewa Api. Ras Dewa Api adalah salah satu dari triliunan ras di alam semesta yang luas, ras yang kuat yang tidak dapat dikalahkan. Meskipun ingatan warisannya tentang itu sangat sedikit, namun itu sangat memperingatkan bahwa mereka tidak boleh dihancurkan. Babata, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang ras Dewa Api? Tanya Luo Feng. Ketika aku bersama Master Hu Yanbo, aku bahkan belum pernah mendengar tentang mereka. Babata berkata, namun, setelah kamu menjadi anggota wilayah primal, sebagai asistenmu, aku pasti dapat membantu mencari melalui jaringan, maka, dengan otoritasmu, aku telah mencari banyak informasi dan menyimpannya di dalam. Luo Feng tertawa. Sementara dia berlatih biasanya, Babata akan bosan dan dengan demikian belajar dan pergi melalui informasi yang tersedia. Ceritakan tentang ras Dewa Api.
Tanya Luo Feng. Ras yang mampu bertahan dalam triliunan orang lain di alam semesta semuanya tidak boleh diremehkan. Babata mulai menjelaskan, tentu saja, manusia, klan serangga, robot, iblis dan lain-lain, semua milik ras puncak. Ras-ras ini berdiri di atas yang lain dan memiliki kekuatan yang menakutkan. Seperti klan serangga, itu sangat bersatu, mereka berpikir sebagai satu. Dan sarang induk yang kuat mampu menciptakan tentara yang abadi. Pasukan serangga tanpa akhir, sarang induk manapun dapat dengan mudah mendominasi bidang bintang. Perlombaan robot, semuanya adalah AI yang hidup dan semakin tinggi level mereka, semakin menakutkan. Hanya senjata canggih mereka saja, yang dapat digunakan untuk membunuh tingkat abadi. Kemanusiaan, semua dari mereka dapat dilatih dan tumbuh untuk menjadi kuat. Ditambah jumlah mereka sangat besar, dengan itu, mereka dapat menghasilkan banyak jenius dan memelihara banyak pejuang absolut yang dapat mendominasi alam semesta. Babata berkata, mungkin dalam hal satu tubuh, mereka tidak dapat dibandingkan dengan pejuang puncak klan serangga atau puncak otomat, prajurit, namun mereka memiliki jumlah yang sangat kuat. Bagaimanapun, ras puncak biasanya memiliki dua kekuatan, satu adalah kekuatan yang kuat, yang kedua adalah mereka memiliki teknik mereka sendiri seperti klan serangga, otomaton dan teknik manusia. Selain ras puncak, ada orang lain yang jumlahnya kecil tetapi masih sangat kuat. Karenanya mereka memiliki posisi yang pasti di alam semesta. Posisi mereka mungkin tinggi atau rendah. Babata berkata, beberapa ras yang lebih lemah telah lama menjadi patuh atau sudah ditelan. Ras Dewa Api, adalah salah satu ras misterius yang kuat. Jumlah mereka sedikit, maka wilayah yang mereka miliki tidak besar. Dan karena mereka memiliki banyak makhluk absolut, ditambah wilayah mereka tidak terlalu besar, maka bahkan manusia dan klan Bak, ras-ras puncak lainnya tidak ingin mengacaukan mereka. Mereka tidak bisa menanggung kerugian. Luo Feng mengangguk, dari ingatan yang dia miliki. Secara luas ras dapat dipisahkan menjadi ras puncak, ras kuat, ras normal dan ras lemah. Manusia adalah bagian dari ras puncak. Ras Dewa Api milik ras yang kuat. Perlombaan binatang bertanduk emas. Itu sedikit lebih lemah daripada ras Dewa Api, terutama karena jumlahnya terlalu sedikit. Satu gajah, dibandingkan dengan 100 juta semut, tidak ada keraguan bahwa semut itu lebih kuat. Karakter yang kamu tulis sebelumnya adalah salah satu ras Dewa Api. Babata berkata, mereka memiliki sejarah yang sangat kuno, mereka mungkin ada kembali ketika alam semesta pertama kali lahir, dan papan logam hitam ini sebenarnya telah ada di bumi sekitar 600 juta tahun. Dari situ, kita bisa memahami sejarah mereka melebihi 600 juta tahun. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.